Shalom saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini lewat live streaming. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya mau mengajak kita bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik Tuhan, kami mengucap syukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari lepas hari kami terus lewati ya Tuhan. Kami lihat bagaimana penyertaan-Mu, bagaimana pelindungan-Mu menyertai kami ya Tuhan sampai pada hari ini ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau meninggikan, mau memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Biar Engkau yang berkenan di atas ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Sebab pada hari-hari ini mungkin kita merasa begitu berat dalam hidup kita, seolah-olah semua masalah datang bertubi-tubi. Tapi satu hal yang mau saya kasih tahu saudara, bahwa hari ini Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Biar hati kita tenang pada pagi hari ini, biar kita fokus pada Tuhan pada pagi hari ini. Biar hari-hari yang akan datang, hati kita tetap bisa tenang, dan kita tetap bisa bersama Tuhan melangkah satu hari demi satu hari saudara. Mari kita bersama-sama belajar pujian ini saudara. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Katakan tenanglah, tenanglah kini hatiku. Sebab Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat kami bimbang, di saat bimbang dan ragu, kami rasakan pertolongan-Mu Tuhan. Ku rasa tangannya. Katakan Yesus, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, sebab Engkau Tuhan, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat kami bimbang, di saat bimbang dan ragu, kami tetap rasakan pertolongan Tuhan. Ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Oh Yesus, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Kau tetap membimbing kami Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya.
Yesus dengan tangan kasih, dengan tangan kasih-Nya tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua. Kau yang membimbing kami, Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, hatiku sebab tanganku dipegang. Kami berikan sorak-sorai kemuliaan kami bagi-Mu Tuhan. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Tenanglah hati kami, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Mari jangan berhenti memuji Tuhan, saudara. Sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Engkau Tuhan kami Yesus, Engkau Allah yang besar.
Shikara la 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 bayara la bayara la bala 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 bala. Surga bumi menyembahmu Tuhan. Shikara la bala 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 baya sikara la takara la bala 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 bala. Shakara la batakara la takaya shikiara la 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 la. Oh Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari akui ini saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari akui ini saudara. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Katakan iman kami. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. 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 Sekali lagi. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk firman, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur kami atas kasih anugerah Tuhan yang masih beri kesempatan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Sekalipun kami Tuhan beribadah lewat media, saat ini kami rindukan lawatan-Mu dan perkenanan-Mu. Oleh karena itu mohon berkat firman-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Kami perlu Engkau untuk menuntun supaya kami boleh dikuatkan dalam menghadapi situasi kondisi kehidupan kami saat ini. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Oleh karena itu kami membuka hati kami. Mari Roh Kudus Tuhan berikan kami hati yang murni, supaya Tuhan kami diberikan telinga seorang murid untuk mendengar dengan baik, sehingga boleh menjadi rema yang permanen di hati kami. Bila firman-Mu memberikan kami hidup,
menjadi pegangan yang kuat dalam setiap langkah kami menghadapi badai. Oleh karena itu, Tuhan, kami buka hati kami di dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, apa kabarnya? Saya percaya semuanya baik-baik saja. Saya percaya semua dalam berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan, bahkan pembelaan Tuhan. Hari ini saya ingin menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selama 2 pekan ini, perjumpaan kita dibatasi oleh keadaan, sehingga hari ini saya ingin memberikan kekuatan lewat firman Tuhan dan kita belajar bersama-sama hari ini. Mari kita semua perhatikan baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini semua orang menghadapi masalah kehidupan. Suka tidak suka, semua terseret dalam kehidupan yang mengerikan bahkan menakutkan hari-hari ini. Sehingga kita terpisah dalam persekutuan, dalam keluarga, sehingga kita harus menjaga jarak sesuai apa yang diperintahkan oleh penguasa yaitu pemerintah. Dan saya anjurkan juga semua untuk mengikuti apa yang dihimbaukan pemerintah. Nah, hari ini firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak mendengar. Allah kita hidup. Sebelum kita ada, Dia sudah ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, biarlah kita tetap terfokus kepada Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Seperti firman Tuhan ini yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka di dalam pembuangan, di mana hak mereka tidak diperhitungkan dan kehidupan mereka tidak menetap tempat yang layak. Sehingga kehidupan mereka teraniaya, sakit penyakit menimpa mereka. Menjadi sumber kesalahan mereka. Pertama, mereka meninggalkan Allah yang menciptakan mereka, yang meneguhkan mereka. Oleh karena itu datanglah firman Tuhan lewat Yesaya bin Amos yang mengatakan jangan takut sebab Allah beserta kita. Katakan amin. Hari-hari ini apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, fokus utama kita adalah Tuhan. Yang pertama adalah meninggikan Dia, persekutuan indah dengan Dia. Bangsa Israel menjadi suatu acuan bagi kita belajar dari kesalahan mereka yang meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan, maka dia akan tersisih dalam kehidupannya, baik cepat maupun lambat. Karena pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Karena Tuhan tidak ada di tengah-tengah umatnya, sehingga pembelaan itu terjadi. Oleh karena itu pengharapan yang diberikan kepada bangsa itu lewat Nabi Yesaya, bahwa Tuhan mengasihi umat, sekalipun umat tidak setia, maka Tuhan berfirman kepada Yesaya bin Amos, bahwa Israel jangan takut, jangan gentar, bahwa Allahmu memperhatikan engkau. Apa yang dilakukan oleh Yesaya kepada bangsa Israel? Maka Yesaya sampaikan ada 3 hal. Pertama, berbalik kepada Tuhan Allahnya, yaitu Yeremia 33 ayat 3. Kedua, jangan takut dimanapun Israel berada, Tuhan Allah tetap berkuasa penuh. Ketiga, Israel harus sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan bertobat, maka pemulihan terjadi.
Demikian juga kita hari-hari ini, apapun yang menimpa kita, jangan sampai kita kehilangan arah. Seperti bangsa Israel yang kehilangan arah, pegangan hidupnya, panutannya, panduannya, sehingga mereka teraniaya. Hari ini apapun yang beban hidup kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan saudaraku, dimanapun kamu berada, bahwa Tuhan beserta engkau, jangan takut. Seperti Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus mengundang kita semua. Apapun permasalahan hari ini, virus apapun yang menghantui kita, yang mengancam kita, mengintimidasi kita, satu hal yang Tuhan minta, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menolak. Dia mengundang kita untuk datang supaya semua beban kehidupan kita diberi kelegaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini saya mau menguatkan saudara dan saya, bahwa dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan gentar, seperti Tuhan katakan kepada Yairus, percaya saja, pasti ada pembedaan ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika ada kerinduan kita dengan Tuhan, ketika kita selalu haus lapar dengan Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka kekuatan baru ada. Oh, dalam Yesaya 31 ayat 30 dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mereka kekuatan baru. Mereka semua raja terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tiap menjadi lesu, mereka berjalan tiap menjadi lelah. Itulah kekuatan kita dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan gentar, jangan abaikan semua intimidasi lewat medsos, semua yang membuat kita tidak secara. Hari ini kita patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Amin. Saya mau hari ini kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Sekalipun ibadah kita hari ini terpisah dari gereja, di gedung di mana kita bersama, tetapi tidak mengurangi hadirat Allah ketika kerinduan kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menemui kita. Pertanyaannya, kenapa kita harus datang kepada Yesus? Pertama, Ia telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Kedua, kuasa atas segala yang hidup, Yohanes 17 ayat 2. Kuasa untuk menghakimi, Yohanes 5 ayat 22. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam nama kuasanya apapun harus takluk, sebab Dia berkuasa penuh, dan tidak ada satupun Allah, ilah yang ada di muka bumi ini yang dapat menolong kita selain Dia, Yesus Tuhan Allah kita, yang dengan lembut mengajak kita untuk datang. Dia mengundang kita untuk datang. Oleh karena itu, mari yang berbeban berat, mari yang mengalami tekanan hidup, mereka mengalami sakit, penyakit, mengalami ancaman-ancaman kehidupan maupun kehidupan-kehidupan yang dirasakan tidak sanggup lagi, Tuhan akan memberi kelegaan. Dan terakhir saya mau sampaikan, kita belajar dari Tuhan. Dia menaruh kuk yang ditaruh di kehidupan kita adalah kuk yang baik dan enak. Kenapa? Kuk itu berbicara anugerah Allah, karena Dia menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan telah dibentangkan, telah disampaikan. Mari dengan segenap hati kita, bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan itu Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, firman-Mu yang begitu dahsyat luar biasa, yang menguatkan setiap kami sekalipun kami terpisah dalam ibadah, tapi kami tahu kesatuan hati kami dalam roh, tetap Engkau bangkitkan kegairahan kami sehingga kami semakin hari semakin kuat dan semakin mengandalkan Engkau. Mohon berkat-Mu bagi
keluarga-keluarga yang mengalami sakit, yang mengalami tekanan, yang mengalami beban-beban, yang sungguh kami tidak mengetahui karena Engkau Allah yang mengetahui. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa bagi umat dan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau memberkati mereka, menolong mereka, membela mereka, baik keluarga, kehidupan, pekerjaan mereka sampai saat ini Tuhan, kami percaya mereka semua dalam naungan-Mu. Oleh karena itu, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dan kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik atas hidup kami. Biarlah firman-Mu tergenapi atas hidup kami. Dan kami umat-umat pilihan-Mu, kami percaya bahwa perlindungan-Mu nyata bagi kami. Apapun situasi dan kondisi saat ini mencekam Tuhan, kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Biar kami datang membawa doa kami di hadirat-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Engkau pulihkan, Engkau lawat bangsa kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah katakan, kami datang di hadirat-Mu membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu.
Shalom, atas nama pengerja dan jemaat GBI Borneo Blessing, mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya, PDP Sutrisno Akwet, yang telah memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan info sepekan ke depan. Sehubungan dengan himbauan dari pemerintah berkaitan dengan penyebaran virus corona atau COVID-19, agar tidak semakin meluas, maka setiap warga diminta untuk tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak dan menjaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya. Maka seluruh kegiatan ditiadakan untuk sementara waktu, seperti menara doa Senin, kul, ibadah GC dan Youth, baptisan air, penyerahan anak, dan beberapa kegiatan lainnya. Ibadah minggu depan pada tanggal 12 April 2020 tetap diadakan melalui live streaming di YouTube GBI Borneo Blessing Pontianak pada pukul 9 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, PDP Sutrisno Akwet. Sekian Borneo News pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan kasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita selesai ibadah ini, mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan manis Roh Kudus mulai saat ini bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin.